Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Amos Stefano Paresistorus dari kelas 10 jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Hari ini saya akan mempresentasikan materi komunikasi bisnis dari pelajaran etika profesi. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi bisnis. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, artinya bersama. Sedangkan menurut kamus, komunikasi meliputi ungkapan-ungkapan seperti berbagi informasi atau pengetahuan, memberi gagasan atau bertukar pikiran, informasi atau sejenisnya dengan tulisan dan atau ucapan. Sedangkan bisnis dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai perniagaan, perdagangan, ataupun dagang. Jadi secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup komunikasi verbal dan non-verbal. Dalam komunikasi bisnis terdapat 6 unsur pokok, yaitu yang pertama mempunyai tujuan, yang artinya komunikasi bisnis harus mempunyai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sejalan dengan tujuan organisasi. Dan yang selanjutnya yaitu pertukaran. Dalam hal ini, pertukaran melibatkan paling tidak 2 orang atau lebih, yaitu komunikator dan juga komunikan. Yang ketiga, gagasan informasi, opini, instruksi merupakan isi pesan yang bentuknya beragam tergantung dari tujuan, situasi, serta kondisinya. Dan yang keempat, memakai saluran personal ataupun impersonal yang mungkin bersifat tatap muka, menggunakan media tertentu ataupun melalui media yang menjangkau jutaan orang secara bersamaan. Yang kelima yaitu memakai simbol, sinyal yang merupakan alat atau metode yang dapat dimengerti serta dipahami oleh penerima untuk menyampaikan pesan. Dan yang keenam yaitu pencapaian tujuan organisasi ialah salah satu karakteristik yang membedakan organisasi atau lembaga formal dari informasi, yaitu adanya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Macam-macam komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Dengan komunikasi verbal, diharapkan orang dapat memahami apa yang disampaikan oleh si pengirim pesan, baik dalam bentuk mendengarkan informasi yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Bentuk komunikasi verbal yaitu membuat dan mengirim surat klaim, membuat dan mengirim surat penawaran harga kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat pemesanan barangan kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat konfirmasi kepada pelanggan. Dan selanjutnya yaitu membuat dan mengirim surat kontrak kerja kepada pihak lain. Dan selanjutnya memberi informasi kepada pelanggan yang meminta informasi tentang produk baru. Macam-macam komunikasi yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam menyampaikan pesan dengan menggunakan gerak atau bahasa tubuh. Tujuan komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu menyediakan atau memberikan informasi. Yang kedua mengatur alur suatu percakapan. Yang ketiga mengekspresikan suatu emosi. Dan yang keempat memberi sifat, melengkapi, menentang atau membangkangkan pesan-pesan verbal. Mengembangkan pesan-pesan verbal. Selanjutnya yaitu bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu menggerakkan gigi untuk menunjukkan kemarahan. Yang kedua, mengerutkan dahi untuk menunjukkan seseorang sedang serius atau berpikir. Yang ketiga, menggelengkan kepala untuk menunjukkan sikap menolak atau keheranan. Dan yang keempat yaitu tersenyum dan berjabat tangan dengan orang lain untuk mewujudkan rasa senang. Fungsi komunikasi bisnis.
Yang pertama, ada fungsi informatif. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang sedang terjadi dalam organisasi. Sedangkan karyawan membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti dan sebagainya. Yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini, yaitu orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Sikap bawahan untuk menjalankan perintah banyak bergantung pada satu, keabsahan pimpinan dalam menyampaikan perintah. Yang kedua, kekuatan pimpinan dalam memberi sanksi. Yang ketiga, kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai seorang pemimpin sekaligus sebagai pribadi. Yang keempat, tingkat kredibilitas pesan yang diterima bawahan. Dan yang kedua yaitu berkaitan dengan pesan atau message. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Fungsi komunikasi bisnis yang selanjutnya yaitu fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahan daripada memberi perintah, sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pemimpin sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Fungsi yang selanjutnya itu fungsi integratif. Integrasi yang terjadi dalam perusahaan akan membuat perusahaan tersebut dapat beroperasi secara terpadu dan utuh. Hal tersebut hanya bisa dilakukan bila komunikasi dan koordinasi di perusahaan berjalan dengan baik. Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi yang pertama yaitu memberi informasi atau informing. Dalam hal ini, informasi yang dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dengan berbagai pihak. Misalnya seorang manajer marketing ingin meningkatkan penjualan produk baru, maka ia akan mencoba memasang iklan di berbagai media. Yang kedua yaitu melakukan persuasi atau persuading. Persuasi adalah cara berkomunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasi sering dilakukan dalam aktivitas pemasaran agar orang lain terpengaruh dan membeli suatu produk. Dan juga dalam penegasan konfirmasi pesanan konsumen agar tidak terjadi kesalahan pemesanan. Yang ketiga yaitu melakukan kolaborasi atau collaborating. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, yang menerima akibat dan manfaat. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka kerjasama bisnis dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selanjutnya yaitu manfaat komunikasi. Manfaat komunikasi ada dua, yaitu yang pertama manfaat internal. Komunikasi yang efektif di perusahaan dapat mendukung karir pada para eksekutif perusahaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mempromosikan level karir eksekutif agar proses komunikasi berjalan dengan baik yaitu kemampuan manajemen. Yang kedua, ambisi untuk bergerak maju. Kepercayaan, kemampuan untuk bekerja keras, kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, latar belakang akademis, kemampuan berkomunikasi secara efektif dan menarik. Yang kedua yaitu manfaat eksternal. Membangun komunikasi bisnis yang baik dengan pihak ketiga akan berdampak positif pada keberhasilan bisnis dan upaya membangun citra perusahaan di mata masyarakat.
Komunikasi bisnis yang baik tentunya akan berdampak baik pada peningkatan keberhasilan bisnis perusahaan. Sekian presentasi tentang materi etika profesi komunikasi bisnis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.